warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan juga Bapak Ibu Guru Dewan Guru SDN Ibu Dewi 6 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Robbi, karena pada hari ini, pagi ini ya, hari Rabu, kita semua bisa berkumpul dalam acara kegiatan calon guru penggerak ya, yaitu pada acara kegiatan aksi nyata ya Pak. Begitu, salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ibu dan Bapak, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua pembacaan doa oleh Saudara Bapak Jenal Nasir, yang ketiga pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Jajang Ginajar SPD, dan yang keempat adalah doa tutup. Mungkin ada tanya sesi jawab Pak? Kalau ada disisipkan di sini ya. Ya, untuk itu mari kita ke acara yang kedua, yaitu pembacaan doa oleh Bapak Jainal Nasir. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa la yashfi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kelancaran dalam kegiatan di semi disiplin positif ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan naimin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal karim wa adim sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syafaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jenal Nasir atas doanya. Dan yang acara ketiga yaitu pemaparan materi dengan judul ya, kegiatan diseminasi disiplin positif. Kepada Bapak Jajang Ginajar SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Atika sebagai pembawa acara yang telah mempersilahkan untuk mempresentasikan kegiatan aksi nyata
modul 1.4 tentang budaya positif. Yang mana pada hari ini adalah saya selaku calon guru penggerak sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, wajib mendiseminasikan atau memberitahukan ilmu-ilmu yang didapat di dalam kegiatan guru penggerak. Jadi ilmunya yang saya dapatkan jangan dipegang oleh sendiri, tapi harus dicurahkan, diberitahukan atau diaksi nyatakan kepada Bapak Ibu. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, saya di modul 1.4 ini difasilitator oleh Bapak Iman, kemudian didampingi oleh pengajar praktik Ibu Ertin Novianti, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak Jajang Ginanjar. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 6 materi yang ingin saya diseminasikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua itu materi tentang teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Jadi ada 6 materi yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, sebelum ke materi, saya ingin memberikan ice breaking dulu untuk mencairkan suasana. Susunlah menjadi kata-kata yang benar. Coba Bapak Ibu lihat karena kata ini kata acak, coba disusun. Ya, Bu Maya. Bahagia, iya betul. Selanjutnya apa ini? Siapa yang tahu? Ya, siapa? Coba apa ini? Ya, bacaan apa? Apa bacaan? Apa bacaan? Dua kata. Rumah kita. Rumah kita. Gagal satu ya. Ya, yang jawab dapat kita. Dapat Gopres. Ini masih ada. Apa ini? Satu kata. Temperamen, Pak. Hah? Temperamen. Temperamen. Dia betul Pak itu. Oh. Ya, kayak siapa potong ewang gitu. Masih ada gak? Coba kita lihat. Satu lagi. 2 kata. Apa? Apa ini? Apa? Kira-kira ada yang tahu? Tusuk sate, betul Pak Adit 100. Tusuk sate. Iya, beres. Habis. Bapak Ibu, itu ice breaking agar kita tidak terlalu tegang ya. Nah, sekarang ke materi yang pertama, yaitu tentang
pembelajaran 21 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama ada perubahan paradigma. Coba ini ada kegiatan Bapak Ibu dengan teman sebangkunya, ada kegiatan cobalah buka. Ibu adalah seorang A, mengepalkan tangan, salah satu tangan Anda dikepalkan. Kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ya, yang sangat berharga. Dalam kepalan tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena itu sangat penting bagi kehidupan Anda. Tugas rekan B, coba sekarang dengan segala cara membukanya. Baik boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggeletik, bahkan menawari Anda uang agar bisa membukanya. Nah, cobalah kegiatan tersebut di atas dengan B bergantian, masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu diskusikan, jawab pertanyaan oleh Bapak Ibu, diskusikan, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama, atau bila mana berbeda kira-kira apa. Nah, pertanyaannya ini, apakah Anda yang A atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan? Atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Dicoba dengan teman sebangkunya. Dibuka Pak? Ya, dibuka. Dengan kata-kata? Dibuka boleh tadi dengan menghardik, dengan ayuan atau apa. Itu oh iya, boleh 30 detik. Itu terserah A ya, mau dibuka atau tidak silahkan. Ya, 1, 2, 3 mulai. Yang itu menggoda berarti, yang B menggoda. Ya, B menggoda. Mau dibuka atau berarti mau membuka. Yang satu tangan, habis waktunya, habis. Stop. Nah, habis. Ya, stop. Habis. Siapa yang membuka tangan? Atau tidak? Tidak. Nah, pandang yang membuka tangan, yang lainnya tetap mengepal ya. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu dengan kegiatan ini, nah ini dalam kegiatan ini kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama tadi pasti bervariasi ya, antara yang bersedia membuka dan juga ada yang bertahan tetap menutup ya kepala tangannya. Sekarang yang pertanyaan ketiga, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan? Nah, yang sangat kuat untuk mempertahankan diri kita sendiri, yang memperbolehkan diri kita sendiri, ya, yang lain yang di luar kita, si B tadi atau dunia luar itu hanya pengaruh, itu untuk pengaruh, menggoda supaya kita membuka diri. Jadi yang memegang peranan penting adalah diri kita sendiri. Nah itu. Semuanya pede Pak ya? Ya. Semuanya pede, percaya diri berarti. Semuanya harus percaya diri. Itu disesuaikan dengan situasi. Apakah mau tetap dipegang atau dibuka? Itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, sekarang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang
mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi murid juga tidak bisa dipaksa. Murid juga, ya seperti yang tadi kan, ibu bapak di kelas atau di lapangan memaksa murid harus misalnya mengerjakan ini dipaksa. Nah, ketika dorongan di dalam hatinya itu tidak membuka diri, ingin belajar, pasti tidak mau gitu. Makanya bagaimana nih caranya supaya bisa membuka diri, ingin belajar sesuai kemauan Bapak Ibu. Gimana caranya? Nanti ada caranya. Ya, dirayu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul tidak? Menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Sekarang ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul tidak Bapak Ibu? Ada ilusi seperti itu. Boleh tidak orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa terhadap anak-anak? Dalam kebaikan apa? Nah, dalam kebaikan boleh tidak? Boleh kan kebaikan. Bagaimana Nah. situasi dan kondisinya Pak? Ya, kan namun ini ada ini. Nah, nanti cenderung meskipun diperbolehkan tergantung situasi, namun nanti di jangka panjang akan membentuk sebuah hubungan permusuhan yang terbentuk. Meskipun memang menurut kita ya karena kapaksa tetapi ngunek-ngunek dina hati banyak ngunek-ngunek kita sibuk aktif kensiah gitu kayak orang segede malah dikumahakan gitu ya, itu karena ada dendam seperti itu. Nah, menurut Stephen R. Covey, prinsip center leadership ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut Stephen R. Covey. Nah, ini stimulusnya. Jika stimulus respon itu sama, teori kontrolnya pasti berbeda. Semua orang melihat sama, maka setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Kemudian, menurut stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Betul tidak? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Cek kurang mah, menurut kita, wah jelek, salah, berarti itu buruk. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apa sih tujuannya dia melakukan keburukan itu? Pasti punya tujuan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Itu kalau menurut teori kontrol. Nah, yang berikutnya ini ada makna disiplin. Nah, makna disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Aturan. Aturan. Kemudian apa lagi Pak? Norma juga. Norma. Nah, ini terima kasih jawabannya dari Bapak Igun. Nah, ini ada tujuan dari disiplin. Tujuan disiplin positif
yang kita bahas sekarang adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, itu tujuan dari makna disiplin positif. Yang berikutnya, nah ini ada mempunyai pendapat yang sama menurut Bapak Ibu. Ini ada artikel. Apa yang terbayangkan di benak Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan yang tadi ya Bapak Ibu, dengan tata tertib, ya, pelaturan, kepatuhan, ya, kata disiplin itu sering dihubungkan dengan akhirnya dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir hukuman itu. Bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin itu yang dilakukan seseorang supaya mendapat kepatuhan, supaya nurut terhadap kita. Cenderung kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, betul tidak? Duduk siap gitu ya, harus gini, anak gitu kan di kelas, ya. Lamun ayeuna cengkat saeutik dicarekan gitu kan, dimarahi sama guru. Nah, gitu kan. Itu kan teu nyaman ke anak gitu. Ya, guru terus diam gitu, atau kata guru harus tetap berdiri, ya berdiri gitu. Jadi anak itu tidak nyaman. Itu makna dari kata disiplin. Kemudian ini ada dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut konteks pendidikan di kita, pendidikan yang merdeka itu syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat, yaitu terdiri dari disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplinnya bukan dari luar, bukan eksternal, yaitu dari paksaan. Kalau dari eksternal yang tadi itu, ya, bukan dari pihak lain, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Jadi harus dari dalam diri sendiri. Kemudian yang berikutnya, nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nanti kebajikan universal nanti kita bahas ke depan ya. Apa sih itu kebajikan universal? Nah, ini apa sih kebajikan universal itu? Nah, kebajikan universal itu di mana menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, kedua pakar pendidikan tersebut mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Apa tujuan mulianya? Mengacu pada nilai prinsip-prinsip yang dianut seseorang
yang dinamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan atau virtus, nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini merupakan payung besar dari sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, itu yang dinamakan kebajikan universal. Ada beberapa institusi atau organisasi yang sudah memiliki nilai kebajikan universal. Banyak, misalnya yang pertama profil pelajar Pancasila yang sudah kebajikan universal, ya. Ada beriman, bertakwa, bertanya Maha Esa, kemudian mandiri, bernama kritis, berkebijakan global, bergotong royong, kreatif. Betul ya, ini dari profil pelajar Pancasila. Ada juga dari IBO, Primary Youth Program. Nah, ini mereka mendorong pada kegiatan sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, sampai ini komitmen. Kemudian juga ada organisasi 9 pilar karakter, Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Ada cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, diplomatis, hormat, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, perdamaian, dan kesatuan. Kemudian yang keempat ada ini, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Kemudian yang kelima ada, nah ini petunjuk hidupnya dari organisasi yang tadi. Kemudian ada yang kelima, the 7 essential virtues. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Kemudian yang keenam, the virtus project. Nah, ini item-item proyek nilai kebaikan yang dipegang oleh organisasi The Virtus Project. Jadi ini sudah banyak yang menggaungkan nilai-nilai kebajikan. Namun kita mungkin masih belum tahu dan hanya mungkin tentang ini aja ya. Yang pertama itu apa, itu yang pertama tadi Ibu Maya? Yang pertama tadi, poin pertama, profil pelajar Pancasila. Kalau yang lainnya kan kita masih belum tahu betul ya, organisasi yang lainnya. Nah, oleh Bapak Ibu silakan itu dibaca. Nah, kemudian kalau sudah dibaca ini ada jawab pertanyaan kira-kira. Yang pertama, coba tolong dibacakan. Bu Atik, ada ini pertanyaan, tolong coba di baca, kemudian nanti bisa dijawab oleh sendiri atau yang lain, silakan. Baik. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Ya, Pak Igun, maka tadi mau menjawab, silakan. Baik ya, akan saya jawab pertanyaan dari Bu Atik. Tentunya saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan
guru-guru Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda atau menghargai nilai-nilai kebijakan, kebajikan diri sendiri. Karena siapa menanam, dia menuai adalah cara hidup dan misi utama orang-orang beriman. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebelah zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebelah zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Motivasi yang mendasar adalah niat dan perbuatan baik dan seterusnya tetap baik. Terima kasih. Tepuk tangan bukan Bapak Igun yang telah memberikan jawabannya. Betul sekali Bapak Igun. 100 ya buat Kak Igun. Jawabannya. Kemudian yang kedua, Ibu Maya tolong dibacakan coba ininya pertanyaannya. Pertanyaan nomor 2, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawannya yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya. Ya. Silakan yang mau menjawab Ibu. Oh iya. Silakan Ibu Haja Eva. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh Bu Maya. Jika di sekolah tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan penghargaan untuk karyawan yang selalu tepat waktu, saya akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid saya meskipun tidak ada aturan atau penghargaan yang mendorong ketepatan waktu. Seorang pendidik tetap harus menunjukkan pentingnya menjaga disiplin dalam waktu sebagai bagian dari tanggung jawab profesional, etika pribadi, dan komitmen terhadap pendidikan yang berkualitas. Tindakan ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang integrasi dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang bertujuan untuk memberikan contoh positif dan pendidikan terbaik kepada murid-muridnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tepuk tangan untuk Bu Haja. Ya, betul sekali. Saya mengulas sedikit. Meskipun di sekolah itu tidak ada aturan yang datang terlambat disetrap atau apa, tapi itu harus muncul dari kesadaran diri sendiri. Jangan ingin mendapat pujian dari kepala sekolah, pujian dari teman-teman, atau juga pujian dari siswa itu sendiri, tapi harus sadar bahwa kita seorang pendidik mempunyai integritas dan kemauan yang tinggi untuk mensukseskan anak bangsa supaya lebih cerdas gitu. Kemudian yang ketiga, Ibu Ina, coba dibaca soalnya Ibu Ina nomor 3. Untuk pertanyaan nomor 3, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Ya. Jelaskan. Coba siapa yang ingin menjawab, Ibu Maya barangkali atau Pandang, silakan. Kira-kira di sekolah kita itu motivasi apakah yang mendasari murid-murid di sekolah? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan A. Berdasarkan pengamatan saya terhadap murid-murid di sekolah, motivasi yang paling banyak mendasari perilaku mereka saat ini cenderung pada motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan, hukuman, dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Meskipun demikian, ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan dan peningkatan motivasi internal murid seiring
dengan upaya-upaya pendidikan yang lebih menekankan pada pengembangan karakter, tanggung jawab, dan penghargaan diri secara ringkas. Motivasi eksternal masih cenderung mendominasi perilaku murid-murid saat ini. Namun, dengan upaya yang tepat, motivasi internal dapat lebih dikembangkan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Itu jawaban Ya, tepuk tangan untuk Bapak Anda soal nomor 3. Mungkin pemikiran kita sama ya. Kebanyakan itu motivasi eksternal yang mendorong siswa dalam berperilaku. Nah, kedepannya kita gimana caranya supaya bisa motivasi tersebut secara internal. Kalau motivasi secara internal, pastinya kita tidak akan susah untuk di dalam kegiatan pembelajaran karena siswa sudah mandiri, atau kalau bahasa Sundanya nanti akan nanti bakal hidung kudu dipapaksa, kudu masuk jam sekian, sudah siap belajar, ya olahraga sudah siap baris, gak akan bermain ke sana kemari waktu belajar. Itu berarti sudah ada motivasi dari diri sendiri. Kalau masih disuruh-suruh oleh guru, berarti belum ada motivasi. Cara obrolan, tapi perilaku kita sehari-hari yang diterapkan di dalam kelas tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu saya memberikan reward ataupun memberikan penghargaan kepada murid yang telah menerapkan kedisiplinan yang bagus itu berupa ucapan penghargaan ataupun barang. Beberapa kali murid yang melaksanakan kedisiplinan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan kepada Ibu ini. Alhamdulillah sudah bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan nomor 4. Sekarang yang terakhir nomor 5. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting pada saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah? Mengapa? Cepat Bu. Siapa yang belum Pak Adit? Enggak, silakan Pak Adit nomor 5. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Ya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang saya rasa penting untuk ditanamkan pada murid-murid saat ini di kelas ataupun di sekolah, yang antara lain yaitu integritas. Yang pertama integritas, yaitu menanamkan nilai integritas meliputi kejujuran, konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta kepercayaan diri yang didasari oleh prinsip-prinsip yang benar. Nah, integritas merupakan landasan penting bagi pengembangan karakter yang kuat dan tanggung jawab untuk mendorong murid-murid memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap tugas-tugas akademik maupun kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat di sekolah. Hal ini akan membentuk kemandirian dan kedisiplinan yang positif. Sifat empati dan kepedulian sosial itu bisa menanamkan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, nilai empati ini penting untuk mengembangkan sikap saling menghargai, toleransi, dan kolaborasi yang baik. Kreativitas dan berpikir kritis bisa memfasilitasi murid-murid untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan kreatif dan berpikir kritis. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Adil atas jawabannya. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Kita sampai ke sesi terakhir, yaitu refleksi tentang tadi
Materi yang pertama yaitu kita lihat di standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu refleksi dari materi yang pertama. Yang berikutnya, kita ke materi yang kedua tentang ini Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman, penghargaan atau restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana kita berperilaku sehari-hari, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu dengan adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, terpaksa seperti itu. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Aya nu kapepet gitu ya, terpaksa atau juga mengharapkan sesuatu. Itu dari motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia biasanya orang termotivasi menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, kemudian kenapa seperti itu? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal atau dari luar. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kapaksa gitu. Ya, itu motivasi yang paling terendah. Terpaksa melakukan karena takut dihukum atau tidak nyaman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas ketidaknyamanan. Di sini seseorang berperilaku ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Mereka membuat sebuah tindakan itu ingin mendapat pujian dari orang lain. Dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ingin mendapat hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, sama dengan motivasi yang pertama. Kemudian yang ketiga, motivasinya ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini adalah motivasi yang paling tinggi, yang di atas. Ya. Motivasi ini melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ya, yang paling penting mereka sudah memiliki disiplin positif yang berperilakunya bersifat internal. Jadi dari dalam diri sendiri perilakunya. Jadi
itu nilai perilaku manusia menurut dia negosiat itu yang paling tinggi dari motivasi dari diri sendiri, bukan motivasi dari orang lain. Kalau motivasi dari orang lain, yang pertama yang paling rendah, sieun dicarekan, sieun dihukum, kemudian yang kedua ingin mendapatkan hadiah atau pujian. Itu motivasi dari luar. Yang paling pokok adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, apa sih tujuan dari disiplin positif itu? Menanamkan motivasi yang ketiga, ya, kita tanamkan kepada murid, menanamkan motivasi yang ketiga itu tadi, supaya dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu jangan sampai ada motivasi yang pertama dan yang kedua yang tertanam di siswa-siswa. Kemudian yang B, di sini ada hukuman dan penghargaan, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa sih itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bersalah, diperbaiki. Bagaimana caranya? Yaitu dengan restitusi, supaya mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Dan juga itu restitusi merupakan proses kolaboratif, mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir secara langsung oleh mereka sendiri tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Nah, itu tentang restitusi. Nah, ini misalnya ada beberapa bentuk disiplin yang gagal dan yang sukses. Kalau gagal itu masuknya ke hukuman, kalau yang sukses masuknya ke disiplinan. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi, kalau restitusinya merupakan pilihan. Nah, ini silahkan dibaca oleh Bapak Ibu. Misalnya yang gagal ketika anak atau murid tersakiti, maka perilakunya akan menjadi agresif. Kalau berdasarkan konsekuensi, maka itu akan penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau dengan restitusi, masalah akan terpecahkan. Di kelas misalnya peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Nah, kalau misalnya dengan ini konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih ya. Kalau dengan restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sedangkan maksudnya sama, ke atasnya sama maksud dan tujuannya, tapi perlakuan terhadap siswa, kalau kata-kata seperti ini adalah berbentuknya hukuman, ada yang bentuknya konsekuensi dan ada bentuknya yang restitusi. Misalnya kalau yang negatif, awas ya kalau dilakukan lagi nanti awas kamu, itu kan bentuknya hukuman negatif ya kan. Tapi kalau misalnya bentuknya konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan ya. Dan nadanya juga rada rendah, awas ya kalau dilakukan lagi nanti awas kamu, berarti kan nadanya tinggi, ngancam. Ini nadanya rendah. Kemudian kalau yang positif berdasarkan restitusi, sedangkan maksudnya sama, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, gitu kan? Tapi niat hasil akhirnya nanti
maksud kita dengan perlakuan seperti ini adalah hasilnya akan berbeda. Kenapa berbeda? Kalau ini modenya paksaan, kalau yang ini stimulus atau respon, kalau yang ini teori kontrol, gitu. Jadi itu perbedaannya. Apa yang mendorongnya? Pasti anak akan konsep dirinya buruk, konsep dirinya baik, dan kalau dengan restitusi konsep dirinya akan kuat. Nah, bagaimana dengan perlakuan tadi, dampak pada murid? Kalau murid misalnya dengan nada yang tinggi dan dengan sifatnya ancaman, pasti murid akan merasa marah, bersalah, rendah diri, pasti mengasingkan diri di kelas. Kalau dengan nada yang netral, maka anak akan kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau penahanan. Kalau misalnya dengan restitusi, itu anak tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, itu beberapa perbedaan ya dari tingkah laku anak. Jadi berdasarkan bagian di atas bisa disimpulkan bahwa hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Kalau hukuman itu bersifatnya satu arah dari seorang guru terhadap anak, gitu ya, langsung. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Kalau hukuman kan itu diberikan bersifat fisik atau psikis, ya. Nah, bisa suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau disiplin bentuknya konsekuensi, itu sudah disepakati dan direncanakan oleh guru dan siswa. Misalnya namun di sini pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, ya. Kemudian yang berikutnya ada tugas untuk Bapak Ibu di sini. Nah, coba sekarang Bapak Ibu kira-kira jawab saja. Di sini ada tindakan guru, ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi. Ada tindakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu siswanya. Menurut Bapak Ibu apa itu, hukuman atau restitusi? Hukuman. Atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya. Sanksi atau konsekuensi, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, ini adalah hukuman. Kalau yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa kira-kira konsekuensi? Betul, ya, sanksi atau konsekuensi. Yang berikutnya push up karena tidak bukan masker. Hukuman. Bukan hukuman, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Sanksi atau konsekuensi, betul. Kemudian berjemur di lapangan pada ini karena ngobrol dengan teman. Apa ini kira-kira pada ini hukuman ya? Iya, pandang segitunya hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Apa ini kira-kira? Hukuman atau sanksi? Bertelanjang kaki. Hukuman. Berdiri di depan kelas. Angkat kaki. Tidak bisa jawab pertanyaan. Oh, kapungkur gitunya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Apa ini? Ini, ya, konsekuensi.
kehilangan 10 menit di jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Apa ini? Konsekuensi, Pak. Konsekuensi, ya betul. Duduk di bangku di pinggir lapangan karena aja tidak diizinkan ke pandang bermain basket olahraga. Apa ini? Sanksi. Beda ya tadinya. Tadi ada konsekuensi ada. Nah sekarang selamat hadir 15 menit. Ya apa kira-kira Pak Jenal? Ini konsekuensi atau hukuman? Sanksi. Nah. Dua lagi. Hari ke lapangan basket. Membersihkan WC karena membatalkan WC kawannya. Hukuman. Ini apa? Hukuman. Ya. Betul. Ya. Mungkin nanti masih ada yang bingung apakah itu hukuman atau konsekuensi. Tapi dua-duanya ini tidak nyaman ya untuk siswa karena belum adanya restitusi. Betul, karena belum adanya restitusi. Ini semuanya tidak nyaman untuk siswa karena belum adanya restitusi. Kemudian ada yang bagian C dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Rek hukuman, rek penghargaan itu merupakan suatu hal untuk menghancurkan potensi dirinya sendiri. Rek dihargaan, rek dihukum, menghancurkan tetap menurut teori ieu mah gitu nya. Tapi anu paling penting nama belajar tina diri sendiri, siswa itu sendiri yang paling bagus mah. Kenapa menurut beliau itu demikian? Ada beberapa pengaruh. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jika itu potensi penghargaan ataupun hukuman. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kenapa demikian? Coba Bu Maya, pengaruh jangka panjangnya seperti apa? Mati. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Itu yang diberikan kehilangan motivasi dari dalam. Ya, betul tidak? Kalau penghargaan yang berikutnya itu tidak efektif, kenapa dikatakan tidak efektif? Kalau tidak dihargai maka akan kecewa dan berkecil hati, ya, betul tidak? Serta kemungkinan ya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya, gitu ya. Jadi pesimis. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kalau menurut teori itu, kenapa? Kalau dipuji, diberi penghargaan di depan banyak orang, pasti yang lain kan akan merasa iri. Nah, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, jadi cemburu, jelas betul. Penghargaan mengurangi ketepatan, betul tidak? Coba ini dibaca, betul tidak? Ada 2 riset yang menyatakan itu penghargaan mengurangi ketepatan. Tapi kita selalu dihargainya, diberi piala, diberi piagam, gitu ya. Betul tidak berdasarkan riset itu? Gimana? Betul ya? Iya. Karena apa? Kira-kira Bu Maya pakai mic-nya apa? Benar. Benar ya. Iya. Jadi yang dikasih penghargaannya yang menjawab yang benar.
Tuh. Kemudian yang berikutnya penghargaan menurunkan kualitas, betul tidak? Tidak. Betul tidak? Akan menurunkan kualitas dengan penghargaan. Betul ya? Penghargaan mematikan kreativitas. Kalau murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan, bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitasnya kelompok murid-murid menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang akan mereka terima. Ada geus apa hadiahan supaya we gitu. Asal-asalan. Wah, hadiahnya gede, jangan sing halus kan gitu ya. Jadi menurunkan kualitas sebetulnya gitu. Makanya berarti perlunya kayak gituan tuh harus tetap dari dalam motivasinya gitu. Iya, gitu. Kemudian penghargaan menghukum, ini masih ada penghargaan menghukum, ya. Kalau penghargaan menurut menghukum, misalnya seperti gini, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya di sistem ranking seperti dulu, mereka mendapatkan ranking kedua, pasti akan merasa paling dihukum, ya. Betul tidak? Dari yang ke satu. Nah gitu, itu kan dihargaan tapi merasa dihukum karena rankingnya kedua, ada kayak orang mah kahiji gitu. Saya inginnya ke satu gitu. Kemudian motivasi dari dalam diri. Nah ini kalau motivasi dalam diri kepada seorang anak, kita sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat ini sedang dirasakan secara alamiah. Kemudian ada restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, ada banyak hal ini yang harus dilakukan. Kemudian ada sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ada beberapa cara ya untuk membedakan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang berikutnya, apa sih restitusi itu? Yaitu salah satunya ada restitusi untuk memperbaiki hubungan. Kemudian ada restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kemudian restitusi itu ada poin mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang berikutnya dari restitusi itu adalah cara yang paling baik. Ada 3 tahapan. Nah ini ada 3 tahapan di dalam evaluasi diri. Saya tidak suka cara yang berbicara padamu. Kesalahan saya dilakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Besoknya lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan dan selanjutnya. Nah, itu tahapan evaluasi. Kemudian ada tahapan restitusi, fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Kemudian restitusi, bagaimana caranya untuk menguatkan. Kemudian restitusi ada fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak yang menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu materi yang kedua. Itu merupakan tentang apa yang kedua itu? Teori motivasi, lingkungan, penghargaan dan restitusi. Nah kemudian yang ketiga, nah ini tentang keyakinan kelas. Mungkin ada beberapa kelas
yang sudah membuat keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Apa menurut Bapak Ibu keyakinan kelas itu? Ada pertanyaan pemantik ini. Mengapa keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas. Dulu kan ya kita tata tertib, berarti kan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan, betul. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker? Pasti jawabannya kesehatan, keselamatan, gitu kan? Nah, nilai keselamatan untuk atau kesalehan inilah yang kita buat sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ya. Kemudian nah, untuk murid-murid, mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikannya di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, menjadi tidak terbaik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas itu dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh siswa atau semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu harus diterapkan, bisa diterapkan di kelas, ya. Jangan hanya dibuat. Kemudian semua warga kelas itu berkontribusi terhadap pembuatan keyakinan kelas. Jadi bukan dibuat oleh guru atau oleh satu orang siswa. Jadi harus semua. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Barangkali iya mah di bulan ini mah kurang cocok nih, keyakinan kelas bisa dirubah. Ya, jadi bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Ini ada tugas mandiri misalnya nih. Coba ditelaah. Kira-kira ini adalah nilai kebajikan apa yang kira-kira bisa ditemui baik di masyarakat ataupun ini di sekolah. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini misalnya ini peraturan, bukan keyakinan ya. Nilai kebajikan yang ditujunya apa kira-kira? Ini keyakinan juga kan? Apa? Tanggung jawab atau apa? Kejujuran. Nah, bertanggung jawab, betul Bu Maya. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Keamanan. Toleransi, keamanan. Ya, ada yang lain? Saling menghormati. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, kudu menghormati kan lainnya gitu. Atau tetangga misalnya. Atau misalnya lain anjung ngaji, makanya orangnya tahu musik gitu kan. Saling menghormati. Ini ada 15 menit sebelum belajar dimulai. Disiplin. Menghormati orang lain, betul tidak? Komitmen. Nah, hadir 15 menit. Anu ngajak teh abdi ya. Misalnya Aryo rapat, kepala sekolah mengajak rapat. Tapi ibu sudah hadir 5 menit sebelumnya, 15 menit sebelumnya, berarti kan menghormati orang lain, ya. Komitmen, betul tidak? Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghormati. Apa-apa? Keamanan, saling menghormati. Betul? Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira apa, Pak? Kesehatan, ya. Bergantian atau menunggu giliran. Antri.
menghormati orang lain, berempati, kesabaran bisa. Dilarang merokok, ayo. Disiplin, kesehatan, menghormati orang lain. Ya, ya betul. Nah. Gunakan masker, kesehatan, keamanan. Berjalan di kelas dan di koridor. Ya. Keamanan. Jadi keamanan keselamatan. Berjalan di kelas di koridor atau berjalan di atas. Bapak itu ya. Nah, untuk proses kemudian selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas, ada kalimat negatif, ada kalimat misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, untuk pembuatan keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif, jangan kalimat negatif, ya. Ini ada 7 prosedur yang dibuat. Misalnya ini ada contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai bersama, bersikap positif, menjadi diri terbaik, senantiasa membantu, gitu ya. Ini kalimat-kalimat positif. Betul. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan kelas dengan berbagai kegiatan. Jadi dibuat ketika di awal tahun ajaran baru keyakinan kelas tersebut supaya bisa dilaksanakan. Itu merupakan materi yang ketiga. Yang berikutnya materi yang keempatnya ini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada pertanyaan pemantik, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan maksanya ya. Nah, kira-kira Ibu Ambar apa yang akan lakukan? Kemudian apa yang alasan Doni kenapa melakukan seperti itu? Ya. Nah, sekarang kita lihat saja video tentang 5 konsep kebutuhan dasar manusia. Kira-kira yang Doni tadi ini masuk ke mana? Ya. Masuk ke motivasi kebutuhan dasar apa? Kenapa Doni melakukan hal seperti itu? Sampai mengambil bekal makan siang temannya secara paksa. Nah, kita lihat sama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani
dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat membentuk tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau.
menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah itu Bapak Ibu tentang materi yang barusan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini cukup jelas ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya Bapak Ibu, ada
5 dasar kebutuhan manusia saya ulas sedikit. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya pembelajaran 25 yaitu restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada posisi kontrol penghukum. Nah, kalau posisi kontrol penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhirnya selesai. Nah, itu guru seperti ini adalah guru yang mempunyai posisi kontrol penghukum. Guru sebagai penghukum. Ada guru yang pembuat rasa bersalah. Yang bagaimana kalau guru yang pembuat rasa bersalah? Suaranya lembut, terus itu menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Aduh. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi anak itu merasa bersalah. Itu guru sebagai orang yang membuat mereka merasa bersalah. Ada juga guru sebagai teman. Gini, kalau guru yang sebagai teman bisa pada posisi ini adalah mengontrol murid dengan persuasif, Pak. Dengan persuasif. Misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya, gitu, supaya anak bisa ngerjakan. Misalnya diberi soal 5 dikerjakan kan hiji, gitu ya. Nah, ayo bantulah demi Bapak, sok selesaikan sampai 5, gitu. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak yang selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Nah, itu sebagai teman. Kemudian ada tipe yang sebagai pemantau. Gimana yang tipe sebagai pemantau? Itu adalah bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Misalnya, peraturannya apa sih? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya gimana? Nah, itu tipe sebagai pemantau. Dan kemudian ada yang tipe sebagai manajer. Nah, posisi terakhir sebagai manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Itu sebagai manajer. Misalnya kalau posisi sebagai manajer, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas masing-masing. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu untuk posisi manajer. Nah, sekarang ada tugas sedikit bagi Bapak Ibu. Ini ada kasus adik yang terlambat hadir di sekolah. Sebagai penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik Pak Igun. Coba Pak Igun, ini Pak Igun coba ini di apa ya? Dicontohkan, dipraktekkan. Yang ini Pak. Ya, ini P. Ya, lalu coba Pak Igun. Ya,
yang Awas, ini. saya sekali lagi. Ya, ini kata-katanya yang ini. Nah, Awas, saya tambah lagi. Akan Bapak keluarkan. terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Betul. Nah itu sebagai penghukum. Terima kasih. Nah sekarang tanyakan kepada diri Anda, Bapak Ibu semuanya, gimana kira-kira perasaan murid kalau digituin sama guru? Hasilnya kemungkinan murid akan marah, dendam, agresif. Iya. Bisa saja setelah duduk murid wah ngambek nyoret-nyoret buku no, meja tulis. Bisa wae kan mobil atau motor paikun udah dihandap di ya, di kompresan atau di kores kupaku atau apa kan gitu. Ya, ambek gitu ya. Itu bagus tidak kira-kira kalau misalnya guru sebagai seperti itu? Tidak bagus. Ya, sebagai tidak disukai kalau yang mau. Sekarang pembuat rasa bersalah misalnya dengan suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Bu Maya coba praktekkan nada pembuat rasa bersalah. Nah ini, ya ini sebagai guru ini tak. Coba. Ya, Adi. Ya. Ini gurunya ini. Jangan lupa ini. Ya, ya nggak apa-apa. Adi, ya coba Bu Maya pakai mic atau pakai mic biar ini kedengaran. Mana micnya? Micnya mana? Ya coba. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Hasilnya, pasti murid akan merasa bersalah. Terus, setelah itu akan merasa menjadi orang yang gagal. Aduh, gagal, kok guru dikitukan. Jadi muridnya rendah diri nantinya. Ya, betul tidak? Ya Bu, saya bersalah. Ya, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang seperti ini lebih berbahaya, Bu, Pak, Bu, karena kemungkinan bisa lebih berbahaya daripada penghukum. Kenapa coba? Kalau di pembuat rasa bersalah, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri siswa. Betul tidak? Dengan menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Sebetulnya lebih parah untuk membuat rasa bersalah daripada yang akan menghukum. Muridnya akan merasa salah, tertanam di dalam dirinya kalau metode seperti ini diterapkan. Betul ya? Hah? Ajri ka guru muridnya apa ya? Kaingat sok ayeuna ku guru ke SD dikitukeun dan nepi ka SMA kuliah sampai terjun di masyarakat sampai sekarang masih ingat saya pernah dilempar misalnya penghapus oleh guru. Ingat Pak anu galakna kayak seperti gitu kan ya. Ingat itu kan sebagai pembuat rasa bersalah. Nah sekarang sebagai teman coba Bu Karina coba ini sebagai teman. Ini, nah ini kira-kira hasilnya seperti apa? Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini. Nah, itu sebagai teman. Kira-kira hasilnya gimana? Murid akan senang dengan guru yang seperti itu karena kerap ya. Karena kan dampaknya jadi positif kalau seperti itu. Ya, kalau dengan metode seperti itu. Jadi ketika ada masalah, maka nah itu ya guru akan membantunya. Sekarang pemantau dengan suara datar bahasa tubuh yang formal. Nah sekarang yang gurunya Pak Igun, yang anaknya pandang coba
adik. Nah, ini saya sebagai pemantau. Coba. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Terus? Kamu terlambat 6 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan kita terlambat? Bila terlambat? Paham. Paham Pak. Saya harus tinggal kelas Terus, pada Pak. jam istirahat. Nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini kalau dengan posisi pemantau gurunya? Pasti murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, ya, santai gitu. Menjadi marah tidak, membuat rasa berbuat salah tidak, ya, membuat rasa bersalah seperti tadi tidak. Ya, tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas. Tapi tetapnya murid itu nyaman, nggak kudu tinggal di kelas deh, gitu kan? Di jam istirahat yang lain istirahat, dia tinggal di kelas. Nah, kemudian yang terakhir nih sebagai posisi manajer. Nah, coba Bu Ati sebagai guru dan adiknya Bu Pajena sebagai ayo coba Bu Ati sebagai guru. Ya. Nurut kayak ceria. Kamu dulu siapa? Ya. Jadi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah mulai? Jam 7. Ya. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Tidak akan mengulang. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya Dan tepat waktu. akan tepat waktu nanti Bu. Ya. Mohon maaf. Untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah ya? Ya Bu. Baik Bu. Baik Bu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki. Kira-kira perasaan murid diperlakukan seperti ini akan seperti apa? Senang. Posisi manajer. Maka suara guru sebaiknya Nyaman Bu. tulus, ya. Terus tidak perlu marah, ya. Tidak perlu meninggalkan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, belak cangkeng, bersikap seolah-olah menyesal, tidak sedih. Iya. Maksud. Iya. Jadi menempatkan diri sebagai seorang manajer atau sebagai teman muridnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, itu untuk posisi kita di kelas. Silahkan dipilih oleh Bapak Ibu mana yang terbaik. Ya, saya tidak menentukan Bapak harus sebagai seorang manajer, penghukum atau apa, tapi sesuaikan dengan kondisi sekarang. Ya. Nah, ini kan ada 5 posisi kontrol yang tadi, ya, Bapak Ibu mungkin sudah paham lah tentang yang tadi diterangkan. Ya. Berikutnya ini yang terakhir Bapak Ibu, yaitu tentang restitusi atau segitiga restitusi. Ya. Dalam kegiatan restitusi ini Bapak Ibu bisa melihat video berikut ini ya.
Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori Ian Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang. Yang terakhir Bapak Ibu yaitu tentang pembelajaran restitusi, segitiga restitusi. Ada 3 posisi kontrol segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini ya, ini restitusi yang harus dilaksanakan di kelas masing-masing. Contohnya menstabilkan identitas ini, contohnya misalnya ketika anak melakukan kesalahan, coba dilakukan mengatakan kalimat seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah merasakan melakukan hal seperti itu. Ya, itu menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya, di sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, dengan restitusinya misalnya contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu di sisi yang kedua. Sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Ya. Nah, itu Bapak Ibu materi-materi yang sudah dilaksanakan, dan juga ini ada tugas dari yang pembelajaran barusan. Ada 5 pertanyaan dari 5 posisi kontrol. Posisi mana yang dipraktikkan oleh guru, jelaskan. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas? Validasi yang salah dan menanyakan keyakinan. Kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka? Ya, waktunya 1 menit ya untuk mengerjakan tugas ini. Ya, setelah mengikuti pembelajaran yang kelima, yang terakhir ini ada tugas pertanyaan, silakan dijawab. Yang nomor 1, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang diperhatikan oleh guru? Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan? Kira-kira prinsip restitusi apa yang dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan yang mereka pada Ibu Dina? Nah, itu Mario dan Adi ini diskusinya. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, pada saat
saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Ini diskusinya. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dari awal sampai akhir, dan juga tugasnya sudah terkumpul. Saya ucapkan terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu yang begitu bagus. Saya apresiasi kepada Bapak Ibu yang telah ikut berdiskusi dalam kegiatan ini. Untuk yang terakhir kali saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Alhamdulillah, acara pemaparan materi tentang kegiatan diseminasi disiplin positif sudah selesai, dan mudah-mudahan kita semua bertambah ilmunya ya, dan juga menambah wawasan, dan nantinya kita juga supaya mengamalkannya di kehidupan sehari-hari ya. Baik, karena acaranya sudah selesai, kita tutup dengan mengucapkan bersama-sama yaitu hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.